wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Sama-sama terlebih dahulu membacakan Ummul Quran. Yang pertama untuk almarhum Kiai Haji Ahmad Sugianan, yang kedua untuk musonib kitab ini, yang ketiga untuk orang tua kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan sehat walafiat, Allah mudahkan segala urusannya, Allah berikan kesuksesan dalam tujuannya. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babus Tsani, bab yang kedua. Al-Babus Tsani, bab yang kedua. Bi fadilati la ilaha illallahu, menjelaskan tentang keutamaan bacaan la ilaha illallah. Al-Babus Tsani, adapun bab yang kedua itu fi fadilati la ilaha illallahu, menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah. Menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah. Qala, bersabda siapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, dan barang siapa, man qala barang siapa, kulla yaumin, setiap hari, man qala kulla yaumin la ilaha illallahu Muhammadun Rasulullahi mi'ata marratin ja'a yaumal qiyamati wa waj'uhu kal badri. Man qala, barang siapa yang membaca atau mengucapkan kulla yaumin, setiap hari, la ilaha illallahu, bacaan la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan, illallahu, kecuali Allah. Muhammadun, dan Nabi Muhammad, Rasulullahi, adalah utusan Allah. Mi'ata marratin, sebanyak 100 kali. Mi'ata marratin, sebanyak 100 kali. Mi'ata marratin, sebanyak 100 kali. Ja'a, maka datang siapa man yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa wajhuhu, wajahnya man, atau wajahnya orang yang membaca la ilaha illallah tadi, kal badri, seperti bulan purnama. Seperti bulan purnama. Jadi siapa yang membaca setiap hari la ilaha illallah dalam sehari gak kurang dari 100 kali, maka besok ketika kita mati, meninggal menghadap Allah, datang hari kiamat, wajah kita Allah akan berikan sinar seperti rembulan pada tanggal 14, atau yang sering kita kenal dengan bulan purnama. Itu keuntungannya orang yang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri, zikir yang paling afdal,
Afdhalul dzikri, adapun zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah adalah membaca la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal, yang paling utama adalah membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Min ilahana la fi ruba bakab dan lam, min ilah anala fi ruba bakab dan lam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama-sama, min ilah anala fi ruba bakab dan lam, min ilah anala fi ruba bakab dan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Nabi Muhammad. Jadi la ilaha illallah itu zikir yang paling afdal, yang paling utama, bacaan la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena di situ ada nilai tauhid, nilai pemantapan akidah kita. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Makanya orang-orang tarekat kalau zikir la ilaha illallahnya ke hati. Jadi hatinya suruh selalu ingat sama Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallahnya itu kesini. Jadi didik sama hati kita ini supaya benar-benar semua apa-apa itu muaranya kepada Allah. Kalau orang sudah dikit-dikit karena Allah, lillah, insya Allah hidupnya Allah yang beresin. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati, ujungnya lillah. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasin, ujungnya nawaitu soma ghadin, ujungnya lillah. Semua lillah ya. Kalau sudah bisa diterjemahkan dalam kehidupan semuanya lillah, maka insya Allah semuanya Allah yang akan beresin. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah bacaan yang paling afdal, yang paling disenangi sama Allah. Maka baca tuh sebanyak-banyaknya la ilaha illallah. Bila perlu sambil main bola, sambil di mana saja, bisiri lah bahasa. Bisiri ya, sambil main bola nih, sambil lari la ilaha illallah, sambil berangkat sekolah la ilaha illallah, sambil nyuci baju la ilaha illallah, sambil gosok juga bisa. Mau sedih, mau lagi senang, masuk tuh kalimat. Kalau lagi senang kayak tadi tuh, apalagi dibarengin hadroh, udah enak tuh lagu yang tadi ya kan. Kalau lagi sedih nggak punya duit, zikir malam bisa juga pakai la ilaha illallah, sedihin. Kayak orang gotong orang mati tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang cepat nangis tuh begitu malam.
Kalau lagi pakai hadro begitu nggak masuk, mukulnya juga susah. La ilah susah, pukulannya susah. Maka kalau pakai hadro yang tadi, lagi banyak duit dikirnya la ilaha illallah, nggak punya duit juga dikirnya la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul dzikri la ilaha illallah wa abdul du'ai, dan doa yang paling abdal. Wa abdul du'ai, dan doa yang paling abdal, doa yang paling utama, doa yang paling top adalah alhamdulillahi, membaca alhamdulillah. Makanya kalau pertama kali doa hamdan syakirin, itu adalah alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kamu udah dapat duit, baca la ilaha illallah, itu juga bagian daripada doa. Buka baju alhamdulillah, mau pakai baju bismillah, itu doa yang sangat luar biasa. Abdul dzikri la ilaha illallah, zikir yang paling abdul adalah bacaan la ilaha illallah. Wa abdul du'ai, dan doa yang paling abdul alhamdulillah, bacaan alhamdulillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan bersabda siapa Nabi, qala berfirman siapa, Allahu Allah. Ini hadis suci. Kalau Allah berfirman, la ilaha illallahu kalami, bacaan la ilaha illallah kalami adalah ucapanku, adalah ucapanku, kalamku. Wa ana, dan adapun aku, huwa ialah Allah, man qalaha, barang siapa yang membacanya. Artinya siapa saja di antara kita semua yang suka membaca la ilaha illallah, dakhala, maka masuk siapa, man, orang yang membaca, hisni, dalam bentengku. Jadi kalau orang yang istiqamah membaca la ilaha illallah, berarti dia sudah terproteksi, sudah diamankan sama Allah, karena sudah Allah buat benteng tuh bagi orang yang suka membaca la ilaha illallah. Aman kita. Mau meninggal nggak usah diajarin la ilaha illallah. Kalau setiap saat memang mulut kita selalu membaca la ilaha illallah, maka insya Allah kapanpun kita tutup usia itu akan kembali terucap dari mulut kita. Siapa yang meninggal lalu kemudian ucapannya la ilaha illallah, bisa dipastikan bi ghairi hisab, Allah akan tanpa hisab, Allah akan bebaskan hisabnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala la ilaha illallah kalami, la ilaha illallah itu adalah kalamku, kata Allah. Wa ana huwa, wa ana, dan adapun aku, huwa dialah Allah. Man qalaha, barang siapa yang membaca la ilaha illallah, dakhala hisni, maka dia akan masuk dalam bentengku. Wa man dakhala, wa man, dan barang siapa dakhala masuk, hisni, dalam bentengku. Wa man, dan barang siapa dakhala masuk hisni, dalam bentengku, amina, maka pasti dia akan aman, pasti akan aman. Jadi kalau sudah masuk dalam bentengnya Allah, udah kita aman, udah beres sudah. Kalau akidahnya mantap, la ilaha illallah sudah tertanam dalam jiwa kita, maka akan menjadi manusia yang kokoh pendiriannya, tidak gampang diombang-ambing oleh lingkungan. Tidak seperti bendera yang berada di atas tiang. Kalau anginnya dari utara, bendera ke, kalau dari bendera anginnya dari utara, bendera kemana? Selatan. Anginnya dari selatan, utara. Angin dari timur, barat. Dari barat, timur. Udah nggak bisa punya pendirian, persis kayak bunglon. Tahu bunglon? Bunglon itu
binatang yang kita jadikan contoh. Kalau sama daun hijau, dia berubah hijau. Artinya apa? Kumpul sama orang tukang main gaple, dia main gaple. Kumpul sama orang mabuk, dia mabuk. Kumpul sama orang kagak bener, dia ikut bener. Kumpul sama orang bener, dia ikut bener. Itu nggak bener begitu. Namanya mencampur adukan barang yang hak dengan barang yang batil. Dan nggak boleh. Kalau es campur enak dicampur-campur, iya kan? Kalau barang batil itu ibarat racun. Kamu beli es campur racun, biar kata es campurnya segentong, racunnya cuma sendok, pasti mati. Memang lawan kebatilan tuh luar biasa. Makanya Allah perintahin dalam Al-Quran tuh, hendaklah diantara kalian menjadi orang yang menyeru kebajikan dan mencegah kemungkaran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Waduh, udah susah kalau nyegah kebatilan. Sekarang begitu, apalagi sekarang zamannya orang maksiat terang-terangan. Tapi kamu santri jangan kaget, Nabi udah ngasih bocoran. Nanti di akhir zaman akan ada perempuan jalan telanjang. Oh, sekarang udah banyak. Perempuan jalan pakai cancut doang udah nggak malu sekarang. Dulu orang mabok di kebun di ujung, malu kalau ketahuan orang. Sekarang orang mabok di depan pintu. Kalau diomongin galakan dia. Ngapa mabok? Dibiarin. Yang minum gua, yang mabok gua, yang tenggeng, yang masuk neraka urusannya apa malu. Nah, orang sekarang udah ngomongin begitu. Makanya kalau orang begitu ambil botol, timpuknya mukanya. Kalau dia nanya, oh timpuk muka gua, botol yang nimpuk tangan-tangan. Mau urusan bagaimana, urusan apa, urusannya malu. Santri begitu tuh, yang dibangunin ngaji, ngaji aja sono, ngaji loh, ntar kalau nggak ngaji bodoh. Yang bodoh yang nggak bisa apa-apa, apa urusannya malu. Nah yang begitu siram segayung, jangan mukanya, hidungnya sekalian masukin. Kalau tanya, kalau lu siram gua, gayung airnya air, yang nyirem urusannya malu. Begitu aja. Perempuan nggak mau pakai nutup aurat, telanjang, diomongin galakan dia, timpuk aja udah. Kok lu timpuk sih pakai batu? Jawabannya tadi, batu gua, yang nimpuk gua, tangan gua, apa urusannya? Itu aja udah. Sekarang begitu orang dinasehatinya begitu. Allah ngomong kagak didengerin, malah diketawain. Tapi juga nggak usah heran, udah ada bocorannya semua. Nabi itu udah ngeramal sampai hari kiamat. Nabi udah bisa ngeramal, bukan peramal, tapi Nabi punya indera yang lebih dekat sama Allah. Jadi Nabi itu kalau melihat nggak ada dinding-dinding, nggak ada batas-batas. Bayangkan Nabi lahir tahun berapa? Nabi lahir tahun berapa? Doraemon doang sih lu tonton. Nabi lahir tahun berapa? Sekarang tahun berapa? Berapa tahun Nabi? 1800-an tahun silam Nabi udah ngomong besok bakal terjadi begini. Nyata. Nanti di akhir zaman perempuan jumlahnya lebih banyak, terbukti sudah. Laki-laki kayak perempuan kayak laki, terbukti sudah. Sekarang dulu perempuan botak malu, sekarang enggak. Us jupe di botak. Empok lu tuh. Di botak tuh. Malu enggak, malah ditontonin di TV. Dulu zaman saya kecil nggak ada laki-laki pakai anting, malu. Sekarang bukan anting doang, baut motor taruh di kuping. Ntar nanti 20 tahun lagi bukan baut doang kali, tuh rantai bulldozer buat kalung. Kalau diomongin galakan dia, kuping-kuping gua, yang dibolongin juga kuping gua, yang sakit juga gua, apa urusannya malu. Begitu kan susah. Kalau mau pakai anting kan bolongannya jangan nyiksa kuping, kecil. Sekarang enggak, masya Allah. Baut 14 taruh di kuping. Perempuan sininya penuh manting, kurang pindah kayak kebo di hidung. Hidung penuh nggak muat kanan kiri, kaki pakein kalung. Allahu Akbar. Zaman akhir udah pada nggak sadar, berbuat maksiat pada
senang bangga banget sama maksiat. Mau diomongin melotot. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah supaya kalian aman dari itu semua, biasain baca la ilaha illallah. Nanti Allah yang ngurusin. Dengerin kupingnya, kalau Allah yang ngurusin mah aman. Lingkungan ente rusak, udah nggak jelas, udah rusak semua pokoknya udah. Tapi kalau kamu berada di sini, Allah yang ngamanin, ente aman. Kalau yang ngamanin emak kamu, pinteran kamu. Kata emaknya, tidur ya nak, nggak boleh keluar jam 9. Emaknya tidur, dibuka pintunya, ngayap. Emak babanya tidur, bangun-bangun jam 3. Anak pinter, setengah 3 udah di rumah. Ditengok sama emak bapaknya, cakep, anak emak memang nurut, suruh tidur-tidur, padahal baru datang, tipu orang tuanya. Izin sama orang tuanya, mak izin ya mak, kemana nongtong? Belajar bersama mak, di warnet. Di warnet. Mending yang di download ngaji, yang di download Smackdown. Mending Smackdown beneran, ya kan? Film-film yang kagak jelas ditonton. Makanya teknologi itu ibarat pisau, tinggal kamu mau kemanain tuh pisau. Mau buat motong sayuran bisa, mau buat motong tangan juga bisa, tuh pisau. Teknologi tuh begitu. Orang main bola di Itali nggak perlu kamu datang ke Itali, ngapain? Mendingan juga nonton paling depan. Udah paling enak nonton paling depan. Lu kalau ke Itali belum tentu kamu paling depan, tapi kalau di rumah sudah pasti nonton paling depan. Bisa sendirian malah depan TV. Nggak usah nonton cek ke studio sana, stadion. Ngapain sana pusing-pusing, resiko ribut iya. Nonton kalau pengen paling depan, jangan ke stadion, depan TV udah pasti paling depan. Jadi ribut nanti ujungnya malah berkelahi. Udahlah, makanya kalau kamu zikirnya jalan la ilaha illallah, udah Allah beresin semua udah. Maksud saya begini, kalau kamu nanti nongkrong di mana saja, Allah nggak akan kirim sahabat yang jelek. Kalau kamu sudah baik, gak mungkin Allah kirim sahabat yang jelek. Kamu nih jiwanya bersih dari sekarang, gak mungkin lingkungan kamu jadi kotor. Karena apa? Allah yang dorong. Orang yang baik ketemunya sama orang yang baik, orang yang jelek ketemunya sama orang yang jelek. Itu gitu. Kamu dari sini niatnya udah gak bener, ngaji jelek mulu, nanti ketemu juga orang-orang jelek. Kamu bandel, mesti berkelompok sama yang bandel. Kenapa? Kelompok sama yang benar, gak bisa, gak lengket. Bainal ma' wal minyak, bagaikan air sama minyak. Dari zaman Nabi Yusuf hatal an sampai gini hari, minyak sama air gak pernah bersatu, mesti ada pembatas. Jadi kejahatan sama kebaikan jangan dicampur aduk. Wala talbisul haqqa bil batil, innal batila kana zahuqa. Jangan dicampur adukin, tapi gak usah khawatir, kejelekan itu pasti akan sirna, walau harus dengan prosesnya yang sangat luar biasa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu baca la ilaha illallah, insya Allah jiwanya mantap, maka pakaiannya itu pasti benar. Jangan begini, yang penting hatinya, badan mah nggak apa-apa, nggak diurusin. Siapa bilang? Orang bodoh begitu. Yang penting hatinya katanya, badan mah nggak usah diurusin. Ya udah, hati lu bener, nggak usah pakai baju. Besok ngaji jangan pakai baju, udah semua, dua-duanya mau. Kan hatinya beriman sama Allah, tapi kan cermin beriman itu akhlaknya dapat. Masa ngaji pokoknya nggak pakai baju, nggak pakai celana, gimana caranya dong? Kayak kamu ngaji begini, mau ngaji apa mau ngapain? Saat ngaji begitu telanjang kan nggak mungkin. Artinya orang yang selalu baca la ilaha illallah, insya Allah jiwanya akan diurusin sama Allah, dan nanti keluar ke badannya pun bentuk yang memiliki akhlakul karimah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul dzikri la ilaha illallah wa abdul du'a alhamdulillah. Jadi doa yang utama alhamdulillah, maka kalian kalau doa diawali amdan syakirina amdan naimina amdan yuamina ama'u wa yukafi'u mazida.
Ya Rabbana lakal amnu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Yang kedua, kalau sudah bersyukur sama Allah, baru kemudian kita bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha, atau salat tunjiat itu yang sering dibaca oleh para imam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka doa yang dikabulkan oleh Allah itu diawali dengan hamdalah, salawat, baru kemudian berdoa. Minta dah yang lain, tapi puji syukur sama salawat menjadi stempel diterima tidaknya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalu dzikri la ilaha illallah wa abdulud du'ai alhamdulillah. Qala Allah ta'ala la ilaha illa kalami wa ana huwa man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina. Siapa yang masuk dalam bentengku, kata Allah, amina, pasti dia akan aman. Man amina min iqabi, amina akan aman, min iqabi dari siksaku. Amina akan aman kalau kita saat hidupnya selalu membiasakan bacaan la ilaha illallah, maka kita akan aman, terbebas dari bentuk macam siksa luar biasa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu zakat abdanikum biqauli la ilaha illallah. Adu bayarlah olehmu, adu bayarlah olehmu. Adu bukan aduh ya, aduh beda. Aduh gua jatuh, bukan. Bayarlah jatuh kan nggak mungkin. Adu zakat abdanikum, abdu bayarlah olehmu, zakat abdanikum, zakat badan-badan kamu. Badan kamu juga kudu dizakatin. Apa zakat badan kamu? Biqauli la ilaha illallah, dengan membaca la ilaha wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, Quran kalamullah, la ilaha illallah, min rubabakab dan alamin ilah anala fi rubabakab dan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan bersabda siapa Nabi, adu bayarlah olehmu zakat abdanikum, zakat badan-badan kamu, biqauli la ilaha illallah, dengan membaca la ilaha illallah. Itu badan dizakatin, badan pakainya apa? Bacaan la ilaha illallah, biar bersih tuh. Kalau nggak dizakatin jadi kotor. Oh, di depan kamu tuh ayat paling atas dibaca, coba. Paling atas tuh dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Kalau baca Quran jangan begitu, yang jelas. Yang paling atas baca 1, 2, 3.
Terus gitu gedenya, mata lu jereng kali ya. Itu baca yang di atas tuh kelihatan tuh. Tuh, ulang lagi, qad. Alladzina hum lizakati failun. Orang yang lakuin zakat tuh udah cakep banget tuh dah. Harta nggak dizakatin jadi kotor, badan nggak dizakatin jadi kotor. Namanya kotor bau. Kalau bau badan doang masih mending, orang muntah. Tapi kalau yang bau hatinya semua jadi rusak amal kamu. Apa itu hati? Baunya bisa hasut, bisa iri, dengki, adu domba dan lain-lain. Kenapa? Karena nggak pernah dicuci. Bukan pakai rinso hati mabung, nggak sampai. Cuci hati pakai rinso apa? Kok kamu direndam ini hatinya biar bersih, nggak sampai. Pakai rinso, jangan kan pakai sikat baju. Pakai sikat yang buat cuci motor tuh yang besi, nggak sampai juga, nggak bisa. Karena nyucinya harus pakai la ilaha illallah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adu zakat abdanikum bi qauli la ilaha illallah. Wa qala dan bersabda siapa an-nabiyyu nabi, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah qala Allah ta'ala Allah ta'ala. Waqala dan bersabda siapa Nabi, mamin abdin tiada seorang hamba, mamin abdin tiada seorang hamba yaqulu yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala kecuali qala berfirman siapa Allah Ta'ala, sodaqah benarlah abdi hambaku, sodaqah benarlah abdi hambaku, anallah sesungguhnya aku adalah Allah, anallah sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha, la ilaha tidak ada Tuhan illa ana kecuali aku kata Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku kata Allah. La ilaha tidak ada Tuhan kecuali Allah. Anallah sungguhnya aku adalah Allah, la ilaha tidak ada Tuhan illa ana kecuali aku. Ushidukum aku saksikan kepada kamu, aku saksikan kepada kamu ya malaikati wahai malaikatku, ya malaikati wahai malaikatku, ya malaikati wahai malaikatku, qad ghafartu sungguh telah aku mengampuni, qad ghafartu sungguh aku telah 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 mengampuni, lahu kepada orang yang membaca la ilaha illallah, ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, ma taqaddama yang telah lalu, yang telah terdahulu, yang telah lalu atau yang dahulu. Apanya yang diampuni? Yang telah lalu, min dhanbihi daripada dosanya. Orang yang selalu basah bibirnya dengan bacaan la ilaha illallah, maka kemudian dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Mata qaddama yang telah lalu atau dahulu, min dhanbihi daripada dosanya, wa ma ta'akhkhara dan dosa yang akan datang. Dosa yang lalu
sama dosa yang akan datang diampuni oleh Allah bagi orang yang selalu membaca la ilaha illallah. La ilallah, la ilallah. Apalagi dibaca malam di atas jam 12, mantep banget udah. Nggak berasa tidur kalau begitu udah. Sampai subuh juga nggak berasa. Peci sampai jatuh, air mata jatuh udah nggak berasa. Saking senangnya. Ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi anallah la ilaha illa ana ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Dibaca dari awal, dimutola'ah dulu. Dibaca, tanya temannya yang tinggalan. Dibaca, suaranya keluarin semua bareng-bareng. Ayo, siap. 1, 2, 3. Baca, masing-masing baca sendiri-sendiri. Dibaca, dikeluarin suaranya, keluarin. Qala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala barang siapa yang membaca kulla yaumin setiap hari la ilaha illallah bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah sebanyak 100 kali. Jaa datang siapa man yang membaca la ilaha illallah yaumal qiyamah pada hari kiamat wa wajhuhu dan wajahnya siapa man kal badri seperti bulan purnama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, afdhaluz zikri adapun zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah, wa afdhalud doa dan adapun doa yang paling afdal itu alhamdulillah. Man qala la ilaha illallah barang siapa yang membaca la ilaha illallah khalisan dengan ikhlas, mukhlisan serta mukhlis, dakhala maka masuk siapa man al jannata surga, al jannata ke dalam surga. Diusahakan kalau baca wirid la ilaha illallah ikhlas karena Allah, jangan mengharap satu apapun. Insya Allah Allah berikan fasilitas surga bagi orang yang suka membaca dengan ikhlas bacaan la ilaha illallah. Wa qala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah, man barang siapa kana ada siapa man awalu kalamihi pada permulaan, man kana awalu kalamihi pada permulaan kalamnya, pada permulaan pembicaraannya,
pada permulaan pembicaraannya la ilaha illallahu, membaca la ilaha illallah. Jadi kalau mau ngobrol-ngobrol, mau apa aja mau ngobrol tuh baca ini dulu, la ilaha illallah, baru ngobrol. Tapi dapat pahala kamu. Mau ngobrol apa aja diawali dengan la ilaha illallah. Asal jangan ngerencanain nyolong. Kita nyolong di mana, kita awali dengan bacaan la ilaha illallah. Nah, benar. Man kana awwalu kalamihi, siapa orangnya yang pada permulaan kalamihi pembicaraannya la ilaha illallahu diawali dengan bacaan la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi, dan akhir daripada pembicaraannya la ilaha illallah pun juga membaca la ilaha illallah. Wa akhiru kalamihi, dan akhir pembicaraannya la ilaha illallah juga membaca la ilaha illallah. Siapa aja di antara kamu nih kalau sebelum ngobrol kamu baca la ilaha illallah dulu, nanti selesai kamu ngobrol juga baca la ilaha illallah. Nah, fasilitasnya apa? Nih fasilitasnya nih. Wa amila alfa sayyiatin. Wa amila alfa sayyiatin in asa alfa sanatin. Luar biasa. Wa amila, dan mengerjakan siapa man alfa sayyiatin sebanyak 1000 kejelekan. Wa amila alfa sayyiatin, dan mengerjakan 1000 kejelekan in asa alfa sanatin, jika orang tersebut berumur 1000 tahun. In asa alfa sanatin, jika orang itu hidup selama 1000 tahun. La yas'aluhullahu, Allah tidak akan menanyakan. La yas'aluhullahu, Allah tidak akan menanyakan andan bin wahidin, dari satu dosa pun. Andan bin wahidin, daripada satu dosa pun. Kalau kamu baca la ilaha illallahnya terus-terusan, menyambung, ikhlas karena Allah, mau ngobrol baca la ilaha illallah, selesai pembicaraan kamu pun dengan sahabat-sahabat kalian baca la ilaha illallah. Andai saja kamu punya kesalahan 1000 dan kalian umpamanya hidup 1000 tahun, maka dosa yang kalian lakukan itu tidak akan ditanyakan oleh Allah karena berkat bacaan la ilaha illallah. Kenapa? Kalau orang yang sudah biasa baca la ilaha illallah, insya Allah nggak demen maksiat, jadi dengan sendirinya dosanya udah nggak ada. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyiatin in asa alfa sanatin la yas'aluhu Allahu an danbin wahidin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang membaca la ilaha illallah min ghairi ajabin, tanpa ucup. Tanpa ucup, tahu tanpa ucup? Gak sombong. Kalau baca la ilaha illallah dibuat-buat supaya disenengin orang, apalagi ada rasa ucup di hatinya, nah ini yang gak benar. Tara biha ta'irun tahtal arsy yusabbihu ma'al musabbihin ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah min ghairi ajabin, tanpa ucup, tara, maka terbang biha, dengan membawa la ilaha illallah tadi, ta'irun. Apa yang terbang? Ta'irun, yang terbang. Ta'irun adalah malaikat. Tahtal arsy, di bawah ars. Yusabbihu, bertasbih. Ma'al musabbihin, bersama malaikat-malaikat yang bertasbih. Jadi kalau kamu baca la ilaha illallah tanpa ucup,
ternyata malaikat itu kumpul dengan para malaikat yang lain membaca tasbih ila yaumil qiyamati, sampai dengan hari kiamat. Wa yuktabu, dan dicatat lahu bagi orang yang membaca la ilaha illallah tadi, thawabuhu, pahalanya. Jadi yang membaca la ilaha illallah tadi dicatat pahalanya. Jadi dapat fasilitasnya iya, pahalanya juga iya bagi orang yang suka membaca la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghufira lahu dzunubuhu wa in kanat mislaz zabadil bakhri. Wa qala, dan bersabda siapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, dan barang siapa yang membaca la ilaha illallah, bacaan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, marratan, satu kali, ghufira, diampuni, lahu, bagi iman. Ghufira, diampuni, ghufira, diampuni, lahu, bagi iman. 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 Orang yang suka membaca tadi diampuni oleh Allah. Apanya yang diampuni? Dunubuhu, dosanya man. Wa in kanat, sekalipun dosa itu misla zabadil bahri, seperti busa yang ada di lautan. Luar biasa. Dosanya banyaknya kayak apapun, kalau kita istiqamah membaca la ilaha illallah, dosanya Allah akan ampuni. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Quran kalamullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wa qala, dan bersabda siapa an-nabiyyu Nabi, idza marral mu'minu, apabila melewati siapa al-mu'minu, orang yang beriman, alal maqabir, di atas kuburan. Jadi kalau kita lewat di kuburan, tahu kuburan ya, tempat singgah sana terakhir, atau sering disebut RSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Itu namanya RSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. 2 kali 3 lubangnya sepas badan doang, habis itu diuruk kagak bisa ngapa-ngapain, balik kagak bisa, mau lari gak bisa. Tapi gak usah khawatir, orang yang seling baca la ilaha illallah, kuburnya akan Allah berikan sinar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marral mu'minu,
apabila melewati, melintasi siapa al-mu'minu orang yang beriman alal maqabiri di atas kuburan. Kalau kalian lewat kuburan, suka lewat kuburan gak? Anak-anak muda sekarang paling males ke kuburan, demennya lewat kemana? Mall. Lagunya nongkrongnya di mall mulu, mending duit banyak, duit goceng. Nongkrong di kafe, dapat apaan? Duit 5.000 di kafe. Kopi juga gak dapat di sono mah. Apalagi pesan fried chicken gak dapat. Di warteg juga gak dapat 5.000. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marral mu'min." Amarul mu'minu apabila melewati siapa al-mu'min orang yang beriman alal maqabiri di atas kuburan, terusnya lewat di tengah-tengah kuburan tuh kamu jalan. Wa qala lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacaannya ini nih. Kalau kamu masuk kuburan, baca ini, fasilitasnya luar biasa. Yang ada di dalam kubur diuntungin. Coba baca dulu, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kali lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kamu lewat kuburan ini dibaca, ya dibaca. Saya kasihan sama orang-orang yang berada di kubur. Di kubur udah nggak bisa ngapa-ngapain, mau balik sudah kagak punya rumah, negur anaknya udah kagak pada peduli, boro-boro ngurusin keluarganya yang di dunia. Untuk nahan siksa saja udah setengah mati. Makanya kita doain lewat ini nih, kalau lewat kuburan. Nah, sering-sering datang ke kuburan, bacanya ini, la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Wahdahu, tunggal esa. Wahdahu, Allah tunggal esa. Islam mengamalin banget sama Pancasila, ya kan? Satu ketuhanan yang maha esa, yang punya Tuhan esa itu orang Islam. Ada yang punya Tuhan 4, dewanya banyak, Tuhannya banyak gitu. Orang Islam cuma esa. Kalau esa itu tunggal, tunggal itu tidak ada satu, tidak ada dua, tidak ada tiga, apalagi berempat, berlima. Tuhan berlima, otot-ototan mulu nanti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, wahdahu, Allah yang maha esa, la syarika, tidak ada sekutu lahu bagi Allah, lahul mulku, adalah pemilik kerajaan, walhul hamdu, dan pemilik segala puji, yuhyi, yang bisa menghidupkan, wa yumit, dan mematikan. Allah bisa menghidupkan dan Allah bisa mematikan, nggak usah pusing. Emang malaikat gak capek itu katanya matiin orang banyak banget, 1000, nyabutnya satu-satu, jangan dipikirin yang begitu. Itu langit kelirnya beda-beda, yang malaikat kagak pegel apa ngecatnya, jangan dipikirin. Langit dicat, yang gak aja lah. Oh gonta ganti mulu, yang ganti siapa ya, katanya dicat kali, berapa galon catnya, jangan dipikirin gitu. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyun, wa huwa, dan adapun Allah hayyun, maha hidup. La yamutu, tidak akan mati, la yamutu, tidak akan mati. Jadi Allah itu enggak mungkin mati. Masa Allah mati, kan enggak mungkin banget. Biyadil khair,
la yamut tidak akan mati biyadihil khair dengan tangannya. Wa huwa dan adapun Allah ala kulli syai'in qadir. Wa huwa dan adapun Allah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa terhadap segala sesuatu. Kalau kalian lewat kuburan lalu kalian baca yang tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang difasilitasi sama Allah, yang dikasih sama Allah apa? Nawwarallahu, Allah akan menerangkan, menyinari tilkal kuburo, kuburan tadi yang kalian lewat, kalian baca tadi tuh. Jadi kalau kamu baca lewat kuburan, bacanya yang tadi itu, berarti kuburannya diberikan sinar oleh Allah gara-gara kamu lewat di atas kuburan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu fasilitasnya begitu tuh. Kuburan yang dilewati nama ente jadi terang, jadinya gelap gulita jadi terang. Kullaha, semuanya yang ada di situ, kuburan-kuburan itu jadi terang semua. Pokoknya yang ada kuburan di situ ente lewat. Makanya kalau pengen nerangin kuburan, ente mondar mandir di sana kuburan. Jadi baca begini, jangan main layangan, lagi main gaplek di kuburan. Masya Allah. Mak-mak sekarang begitu tidur di atas kuburan ngomongin orang. Udah gak ada takutnya orang sekarang. Udah gak ada takutnya. Kalau dulu kuburan itu dianggap angker, serem. Kalau sekarang enggak, orang di kuburan duduk bareng, ngobrol. Anak-anak muda juga nongkrong di atas kuburan. Ngopi, naruh ngopinya di atas kuburan. Ya, luar biasa. Wa ghafara kullaha, semuanya yang ada di kuburan diterangin sama Allah. Gara-gara siapa? Gara-gara yang lewat baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai tadi tuh wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apalagi wa ghufirat, dan diampuni liqailiha, bagi orang yang membacanya. Wa ghufira, dan diampuni liqailiha, bagi orang yang membacanya. Wa kataba, dan mencatat siapa Allah lahu, bagi orang yang membaca. Jadi Allah catat tuh, yang suka membaca tadi Allah catat. Selain ente dapat pahala, ente juga menyinari kuburan. Praktekin, apalagi di kuburan pribadi engkongnya kalian. Kakek neneknya kalian punya kuburan pribadi, masuk ke begitu, berarti kuburan kakek nenek kamu diberikan cahaya oleh Allah karena sebab cucunya yang datang membaca tadi. Wa ghufira, dan diampuni liqailiha, bagi orang yang membaca tadi. Wa kataba, dan mencatat siapa Allah lahu, bagi orang yang membaca tadi. Apa? Dicatat apanya? Alfa alpin hasanatin. Alfa alpin. Alfa alpin itu apa? Alfa alpin. Kalau ada anak namanya Alfa alpin, namanya siapa deh? Alfa alpin, berarti anak yang ke-1.000.000 itu. Alfa alpin itu 1.000.000. Alfa alpin hasanatin, 1.000.000 kebaikan. Kalau kamu masuk kubur baca begitu, maka Allah catat kamu telah melakukan kebajikan sebanyak 1.000.000 kebaikan. Warafa'a, dan mengangkat. Warafa'a, dan mengangkat siapa Allah lahu, kepada orang yang membaca tadi, alfa alfi darajatin, 1.000.000 derajat. Diangkat derajatnya selain kuburannya diterangkan oleh Allah. Nawwarallah kuburaha, kuburannya diterangin oleh Allah, ternyata yang bacanya juga dosanya diampuni, kemudian derajatnya diangkat oleh Allah 1.000.000 derajat, dan Allah catat telah melakukan 1.000.000 kebajikan. Wa khatta anhu alfa alfi sayyiatin, masya Allah. Wa khatta, dan menghapus wa khatta, dan menghapus alfa alfi sayyiatin, 1.000.000 keburukan, 1.000.000 kejelekan, 1.000.000 kejahatan. Wa khatta anhu alfa alfi sayyiatin, dan Allah menghapus 1.000.000 kejelekan. Luar biasa
Mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan orang yang istiqomah, bisa selalu membasahi bibir-bibir kita, mulut-mulut kita dengan bacaan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terakhir sama-sama kita keluarkan suaranya sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang bisa selalu senantiasa membasahi bibir kita dengan bacaan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Quran kalamullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Nama Quran kalamullah, la ilaha illallah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Supaya ilmu yang kita kaji pada pagi hari ini Allah jadikan ilmu yang manfaat, dan Allah berikan kepahaman kepada kita semuanya, dan ilmu yang kita cari kita dapat pagi hari ini benar-benar ilmu yang dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Diangkat tangannya, Rabbana fa'na bima 'allamtana bi'ilmina alladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqina lana wa qarabatilana fi dinina rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqina lana wa qarabatilana fi dinina rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqina lana wa qarabatilana fi dinina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usapin di muka semuanya. Assalamu alaikum syukran billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.